Jika ditanya apa posisi paling gak enak di sepak bola, mungkin jawabannya adalah penjaga gawang. Kenapa demikian? Karena setiap kebobolan, ia kadang kala dikambing hitamkan meski kesalahan ada di lini pertahanan. Lalu jika rekan setim berhasil mencetak gol, ia hanya bisa merayakan sendirian dan tak jauh dari kandangnya. Dan tak sampai di situ, ketika di tim ada kiper berstatus bintang dan terus tampil konsisten, maka bisa dipastikan ia akan menjadi pelapis abadi sampai hal buruk terjadi kepada kiper utama. Kemudian yang lebih menyakitkannya lagi, ketika tim menang tipis 1-0, maka sorotan akan tertuju kepada sang pencetak gol, meski dia sudah jatuh bangun untuk menyelamatkan gawang. Dengan 4 alasan itu, rasanya sudah cukup membuktikan kalau kiper adalah posisi paling gak enak. Dan kalau menurut kalian, gimana? Jika ditanya apa posisi paling gak enak di sepak bola, mungkin jawabannya adalah penjaga gawang. Kenapa demikian? Karena setiap kebobolan, ia kadang kala dikambing hitamkan meski kesalahan ada di lini pertahanan. Lalu jika rekan setim berhasil mencetak gol, ia hanya bisa merayakan sendirian dan tak jauh dari kandangnya. Dan tak sampai di situ, ketika di tim ada kiper berstatus bintang dan terus tampil konsisten, maka bisa dipastikan ia akan menjadi pelapis abadi sampai hal buruk terjadi kepada kiper utama. Kemudian yang lebih menyakitkannya lagi, ketika tim menang tipis 1-0, maka sorotan akan tertuju kepada sang pencetak gol, meski dia sudah jatuh bangun untuk menyelamatkan gawang. Dengan 4 alasan itu, rasanya sudah cukup membuktikan kalau kiper adalah posisi paling gak enak. Dan kalau menurut kalian, gimana? Jika ditanya apa posisi paling gak enak di sepak bola, mungkin jawabannya adalah penjaga gawang. Kenapa demikian? Karena setiap kebobolan, ia kadang kala dikambing hitamkan meski kesalahan ada di lini pertahanan. Lalu jika rekan setim berhasil mencetak gol, ia hanya bisa merayakan sendirian dan tak jauh dari kandangnya. Dan tak sampai di situ, ketika di tim ada kiper berstatus bintang dan terus tampil konsisten, maka bisa dipastikan ia akan menjadi pelapis abadi sampai hal buruk terjadi kepada kiper utama. Kemudian yang lebih menyakitkannya lagi, ketika tim menang tipis 1-0, maka sorotan akan tertuju kepada sang pencetak gol, meski dia sudah jatuh bangun untuk menyelamatkan gawang. Dengan 4 alasan itu, rasanya sudah cukup membuktikan kalau kiper adalah posisi paling gak enak. Dan kalau